cerita dan obrolan kampus. Nah, hari ini kita akan membahas mengenai manajemen berbasis sekolah. Nah, hari ini kita ngobrol seru tapi tetap asik dong. Nah, saya Nafisa Naila Saputri sebagai host dan juga ditemani oleh mahasiswa-mahasiswa keren dari PGSD UNES. Oke, sebelum kita masuk ke hasil observasi, kita bahas teorinya terlebih dahulu ya. Nah, sebenarnya apa sih manajemen berbasis sekolah itu? Bisa nih teman-teman mengungkapkan pendapatnya terkait dengan manajemen berbasis sekolah. Jadi manajemen berbasis sekolah ini intinya sekolah itu diberi kewenangan untuk mengelola sumber daya, program, dan juga kualitas pembelajarannya secara mandiri seperti itu. Jadi benar apa yang dikatakan Mbak Nuri. Jadi bukan hanya menunggu dari pemerintah Mbak Nafisa, tapi sekolah itu boleh menyesuaikan kebutuhan dengan kondisi lingkungannya. Nah, dalam teori MBS itu ada 4 komponen utama. Yang pertama yaitu ada kepemimpinan kepala sekolah, yang kedua yaitu ada perencanaan program sekolahnya, yang ketiga yaitu ada partisipasi antar warga sekolah dengan masyarakat, yang terakhir yaitu ada pengelolaan pembelajaran di kelasnya. Seperti itu, Mbak. Dan MBS ini juga menekankan prinsip kerjasama, keterbukaan, dan pengambilan keputusan bersama. Jadi sekolah ini tuh tidak berdiri sendiri. Jadi harus ada kerjasama antara guru, wali murid, wali kelas, dan komite sekolah yang lain. Nah, lalu poin dari MBS tersebut juga menekankan evaluasi berkelanjutan. Nah, jadi sekolah tersebut harus menganalisis apa sih yang harus diperbaiki dari sekolah tersebut. Oke, mungkin dari teman-teman mahasiswa PGSD UNES boleh nih ceritakan pengalaman kalian kemarin saat observasi di MI Ma'arif NU Talumombo. Nah, boleh dong bagiin terkait dengan situasi sekolahnya, kemudian siswanya, dan juga proses pembelajaran yang berlangsung di MI Ma'arif NU Talumombo. Oke, ternyata teori-teori ini yang kalian bawa untuk pertama dulu pengalaman kemarinnya. Iya, benar sekali, Mbak. Nah, jadi gini bisa aku kemarin masuk ke sekolahnya, kita tuh langsung melihat jelas bahwasannya itu ada kebiasaan-kebiasaan yang dilakukan, contohnya kayak doa bersama, terus ada pembacaan, dan juga ada briefing kecil antara guru dan kepala sekolah sebelum aktivitas pembelajaran itu dimulai. Dan betul sekali apa yang dikatakan oleh Mbak Nafisa. Nah, dari kegiatan-kegiatan yang kita lakukan tadi, kita itu bisa melihat langsung hubungan antara warga sekolah yang sudah sistematis dan juga terkoordinasi. Nah, kepala sekolah juga nggak cuma diam aja, beliau memantau perkembangan siswa dan juga peduli di kelas dan juga menyapa siswa-siswa. Oke, izin menambahkan dari wawancara dengan kepala sekolah, guru-guru di sana juga datang 30 menit sebelum bel masuk. Nah, itu tujuannya itu untuk mempersiapkan alat peraga yang akan digunakan untuk pembelajaran dan juga melakukan evaluasi rutin. Oke, ternyata di sekolah ini sudah punya budaya kerja yang rapi ya? Iya, benar sekali. Oke, sekarang kita bahas bagaimana kepemimpinan kepala sekolah di MI Ma'arif NU Talumombo. Nah, dari teman-teman nih, boleh ceritakan pengalaman langsung saat kemarin wawancara bersama kepala sekolah di MI Ma'arif NU Talumombo kemarin. Nah, sekarang kan Mbak Nafisa bertanya tentang kepemimpinan kepala sekolah ya. Nah, di sana itu nama kepala sekolahnya bernama Pak Narimo. Beliau itu termasuk orang yang kepala sekolah yang hands on gitu. Beliau itu turun langsung ke lapangan seperti yang dikatakan Mbak Nuri tadi. Itu beliau memantau guru, terus memimpin rapat dan juga ikut mengatur metode pembelajaran yang cocok untuk siswanya dan sesuai kebutuhan di kelas. Seperti itu, Mbak. Nah, izin menambahkan dari Mbak Usla. Nah, kepala sekolah ini juga mengadakan supervisi akademik secara dialogis. Nah, guru-guru di sana itu diajak ngobrol bagaimana kendalanya dan apa yang perlu ditingkatkan. Oke, bagaimana cara Pak Narimo dalam menyikapi
dijawab ya Mbak Nafisa. Jadi Pak Narimo apabila ada masalah itu kayak nggak langsung marah-marah. Jadi misalkan contohnya ada siswa yang kurang disiplin. Nah Pak Narimo itu mendiskusikan masalah tersebut dulu dengan guru. Nah itu sudah sesuai dengan prinsip kepemimpinan dan demokrasi. Oke, ternyata tipe kepemimpinan dari Pak Narimo itu mau terbuka dan juga kolaboratif ya kakak-kakak. Iya. Nah, tadi kita sudah membahas kepemimpinan kepala sekolah di MI Ma'arif NU Talumonggo. Nah, sekarang kita akan membahas mengenai perencanaan program sekolah di MI Ma'arif NU Talumonggo. Dan untuk terkait perencanaan program sekolahnya itu mereka punya RKS dan RKS yang disusun bareng dengan guru dan komite sekolahnya. Jadi program tersebut itu tidak disusun secara mandiri oleh kepala sekolah, tapi juga guru dan wali kelas dan komite sekolah itu juga ikut menyumbangkan idenya. Oke, sebelumnya kan tadi sudah disebutkan ya RKS dan juga RKS. Tahu nggak ini apa itu RKS dan juga RKS? Nah, untuk RKS itu adalah rencana kerja sekolah, sedangkan untuk RKS itu rencana kegiatan dan anggaran sekolah seperti itu. Oke, ternyata RKS itu rencana kerja sekolah dan juga RKS itu rencana kegiatan anggaran sekolah. Nah, bukan hanya itu Mbak Nafisa ya, perencanaan program sekolah di MI Ma'arif NU Talumonggo itu Pak Narimo juga bilang setiap awal tahun beliau itu mengadakan rapat besar buat menentukan prioritas. Jadi di sini tuh dalam maksud kayak perbaikan ruang kelas, terus juga penambahan alat peraga dan program literasi karena ketiga ini juga termasuk prioritas dari sekolahan juga. Teman aku ada pertanyaan, misalnya ya, itu tuh dananya terbatas. Nah, bagaimana cara sekolah untuk mengoptimalkan dana yang ada seperti itu? Oke, misalnya dana sekolah itu terbatas. Nah, sekolah akan menentukan prioritas berdasarkan urgensi gitu. Nah, keputusannya kemudian akan dicatat di notifikasi. Nah, jadi secara perencanaan, sekolah ini sudah menerapkan prinsip MBS, yaitu partisipatif, transparan, dan juga terstruktur. Nah, kemudian bagaimana nih partisipasi masyarakat dan juga tantangan sosial di sekolah ini? Mungkin dari teman-teman bisa menyampaikan berdasarkan hasil observasi dan wawancara. Nah, jadi di sekolah ini tuh ada yang menarik Mbak Nafisa. Di sekolah ini tuh ada namanya kegiatan mujahadah orang tua. Nah, itu diadakan di setiap bulan. Nah, itu merupakan acara antara pihak sekolah dan juga orang tua untuk mengkomunikasikan murid. Nah, jadi di sekolah ini ada program yang namanya mujahadah orang tua. Nah, jadi Mbak bisa kegiatan di sekolah ini tentunya tidak berjalan secara mulus. Nah, orang tua biasanya itu memasrahkan anaknya sepenuhnya kepada sekolah. Nah, PR anaknya juga dikerjakan oleh orang tuanya sendiri. Jadi PR-nya itu tidak dikerjakan sendiri, tapi malah dikerjakan oleh Iya, seperti itu. Tentunya menjadi tantangan untuk guru. Ada pun tantangan lain seperti sosialnya gitu ya Mbak. Itu kayak resiko putus sekolah dan pernikahan ini. Apalagi ini marak-maraknya mereka tuh pada pernikahan udah memikirkan masa depan tentang pernikahan gitu ya. Padahal mereka masih sekolah dasar gitu. Nah, untuk itu hal-hal yang seperti ini tuh sekolah memang harus mengadakan apa ya, seperti pendekatan persuasif Mbak. Contohnya yaitu memanggil orang tua dan melakukan home visit. Nah, saya jelaskan terlebih dahulu apa itu home visit. Jadi home visit itu seperti wali kelas, ya benar. Wali kelasnya itu datang ke orang tua, ke rumahnya gitu Mbak, untuk mengkomunikasikan benar apa yang dikatakan Mbak Syifa tadi, mengkomunikasikan bagaimana anaknya di sekolah dan juga di rumah nanti mereka bisa melakukan pendekatan secara bersama-sama. Jadi siswanya itu bisa fokus terhadap pembelajaran di kelas. Dan jadi apa yang sudah disampaikan teman-teman saya itu berarti bahwa sekolah ini berfungsi sebagai sistem sosial yang menjaga keharmonisan antara siswa dan guru dan juga para orang tua. Izin menambahkan juga ya dari teman-teman,
Jadi di MI Ma'arif NU Talunambo ini untuk antar warganya dan kondisi masyarakatnya itu saling mendukung dan partisipasinya itu aktif sekali, Mbak. Jadi sinergi antara masyarakat sekitar dan juga sekolah itu sudah terbentuk ya. Jadi kolaborasi antara warga masyarakat dan juga sekolah ini memang menjadi penting dalam manajemen berbasis sekolah. Ya, benar sekali, Mbak. Dan selanjutnya kita akan membahas mengenai pengelolaan pembelajaran dan sumber daya di MI Ma'arif NU Talunambo. Nah, dari yang udah aku sampaikan di awal tadi kan guru-gurunya kan kalau berangkat pagi kan kayak menyiapkan alat peraga kan. Nah, dan ternyata itu alat peraganya itu membuat sendiri, itu termasuk guru-guru yang kreatif nggak sih? Iya, benar sekali. Iya. Kalau begitu sebenarnya di sana tuh ininya apa namanya? Guru-gurunya tuh terbatas kan. Jadi guru wali kelas juga ada yang menjadi guru ngapel seperti itu. Tapi di sana kerjanya tetap maksimal. Jadi tidak menghambat proses pembelajaran seperti itu ya. Betul. Nah, tadi kan Mbak Syifa sudah menjelaskan ya mengenai sumber dayanya. Nah, di sini saya akan menjelaskan dari sisi komunikasinya, Mbak. Itu mereka sangat komunikatif sekali karena ada briefing sekitar 5 sampai 10 kali per bulannya. Nah, tujuannya apa? Tujuannya itu untuk mengecek pembelajarannya apakah sudah tuntas ataupun masih ada yang kurang-kurang selama mereka itu satu semesternya kayak gitu, Mbak. Nah, selanjutnya jika ada masalah mereka langsung menindaklanjuti secara langsung tanpa ada jeda-jeda. Nah, yang terakhir itu ada menentukan langkah baru untuk proses pembelajarannya dengan tepat seperti itu. Ini dari teman-teman ada kan? Dari yang dikatakan Mbak Ulfa dan juga Mbak Syifa tadi merupakan contoh nyata bahwa pengelolaan sumber daya ini bukan cuma soal jumlah, tetapi bagaimana sekolah bisa memanfaatkannya secara. Nah, mungkin dari teman-teman bisa menyampaikan analisis dan juga refleksi sebagai mahasiswa yang sudah melakukan observasi di MI Ma'arif NU Talunambo kemarin. Nah, kalau menurutku ya, di MI Ma'arif NU Talunambo itu, MI itu udah berjalan dengan cukup baik, terutama dalam hal partisipasi masyarakatnya dan dalam hal kepemimpinan dari kepala sekolahnya. Nah, aku juga setuju nih sama Pak Agis. Di sana budaya kerjanya juga sudah mencerminkan mengenai evaluasi berkelanjutan. Nah, itu membuat proses pembelajaran menjadi stabil. Kalau dari aku pribadi nih, Mbak, kalau kita dari observasi itu kita bisa merasakan secara langsung gitu masuk akalnya dari manajemen berbasis sekolahnya dari MI Ma'arif NU Talunambo itu. Nah, untuk proses di lapangannya sendiri juga kita bisa merasakan dan juga melihatnya langsung, Mbak. Seperti itu. Dan jadi sekolah-sekolah kecil seperti ini ternyata bisa efektif jika koordinasinya itu disusun dengan baik. Iya. Seperti itu. Dan ternyata manajemen berbasis sekolah di MI Ma'arif ini sudah jadi jalan efektif ya. Jadi pemimpunannya juga terbuka, kemudian kolaborasi sudah dari semua orang. Nah, teman-teman, itu tadi pembahasan mengenai manajemen berbasis sekolah di MI Ma'arif NU Talunambo. Nah, tadi kita sudah membahas mulai dari teori sampai dengan praktiknya. Nah, dari teori sampai dengan praktiknya sudah menunjukkan bahwa manajemen berbasis sekolah di MI Ma'arif NU Talunambo ini menunjukkan bahwa kolaborasi dan juga komunikasi memang penting dalam penerapan manajemen berbasis sekolah. Nah, kemudian saya juga mengucapkan terima kasih kepada kakak-kakak dari mahasiswa PGSD UNAS ini, ada Kak Syifa, Kak Uslah, Kak Agis, dan juga Kak Ruri yang sudah menyempatkan hadir untuk podcast bersama dengan saya. Terima kasih kepada Mbak Nafisa karena sudah mengundang kami sebagai narasumber untuk sharing-sharing nih mengenai manajemen berbasis sekolah di MI Ma'arif NU Talunambo. Oke teman-teman, sampai jumpa di episode berikutnya di podcast